Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi baru mengenai bentuk-bentuk pecahan. Hari ini kita akan membahas bentuk pecahan, diantaranya pecahan murni dan pecahan campuran. Yang kedua, pecahan desimal. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pecahan bentuk persen. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai pecahan. Yang pertama, pecahan murni dan pecahan campuran. Di mana pecahan murni, ya, ingat pecahan kan bentuknya apa? Misalnya contohnya kan A per B, ya, bentuknya seperti ini, ya. Di mana atas itu adalah yang kemarin kita bahas, pembilang. Yang di bawahnya apa? Penyebut ya. Dimana pecahan murni pembilangnya atau yang atasnya itu lebih kecil dibandingkan penyebutnya. Ini dinamakan pecahan murni. Oke? Pecahan murni dimana pembilangnya atau yang atasnya selalu lebih kecil dibandingkan penyebutnya. Contohnya 2/3. Terus 3/4, berapa lagi? 5/6, ya. Pembilangnya atasnya lebih kecil dibandingkan penyebutnya atau bawahnya, ya. Selanjutnya, pecahan campuran. Di mana pecahan campuran itu termasuk pecahan tidak murni. Di mana pecahan tidak murni itu pembilangnya lebih besar dibandingkan, contohnya ya, 2, contohnya adalah 10/3. Ini adalah pecahan tidak murni, ya. Pecahan tidak murni di mana pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya dan bisa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Ingat, ini 3 tetap 4/3, ya. Terus ini berapa? 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? 3 kali 3, ya. 3 kali 3 ini dikali, ya. 3 kali 3 berapa? 9. Berarti ininya kurangnya berapa? 1. Jadi ini merupakan pecahan campuran, ya. Oke. Jadi 3 dikali 3 ininya dikali 3 kali 3 9. 9 ditambah 1 yang atasnya ditambah. Ini adalah bentuk pecahan campuran. Oke. Contoh yang pertama, ini adalah pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Ingat kayak tadi. Ke bawah itu dikali, ya. Kali 2 kali 3 6. Yang di atas ditambah 2 kali 3 6 ditambah 1 berapa? 7/3. Ya. Ini ya kepanjangan. Ini tambah. Oke. Ditambah, ya. Jadi ke bawah kali, di atas ditambah, ya. 2 kali 3 6. 6 ditambah 1 7. 7/3. Penyebutnya tetap. Oke, selanjutnya ubah lagi menjadi pecahan biasa. Ingat, bawah itu kali. Nah, 1 kali 5. 5 ininya baru ditambah, ya. 1 kali 5 5 ditambah 3 berapa? 8. 8/5. Ini adalah pecahan biasa. Dari pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, selanjutnya ini adalah pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya yang atasnya selalu besar. Kalau atasnya pembilangnya lebih besar, berarti kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke, caranya kayak tadi. Tetap penyebutnya 9. Ya. Jadi 9 kali berapa yang mendekati 15? 9 kali 2 berapa? 18. Lebih, ya. Ini 15. Enggak bisa, berarti 9 kali 1. 9 kali 1 berapa? 9. Ya. Berarti di sini taruh 1. Ya, 1 kali 9 9. Kurangnya berapa supaya 15? Berarti 9 ditambah
tambah berapa supaya 15? Ditambah 6. Jadi 1 dikali 9, 9 ditambah 6. Jadi 15/9. Oke. Selanjutnya 21 dibagi 21/5. Ingat, atasnya selalu besar, pembilangnya lebih besar, berarti kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke, pecahan campuran gimana? Ini 5, berarti tetap per 5 ya. Penyebutnya 6/6, tulis 6. Kalau di sini 5 berarti 5 ya. Berarti 5 kali berapa supaya 21? 5 kali 4 ya. 5 kali 4 berapa? 20. Kita taruh di sini 4. 4 kali 5 20 supaya 21 kurangnya berapa? 1. Jadi pecahan campurannya 41/5. 4 dikali 5 20 ditambah 1 21/5. Gitu ya caranya ya. Dari ubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, seperti ini caranya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai yang kedua, pecahan desimal ya. Kalian sudah pasti tahu desimal apa ya? Desimal dimana angka yang dipisahkan oleh tanda koma ya, untuk desimal. Sekarang kita bahas tentang pecahan desimal. Pecahan desimal ada 2 cara. Yang pertama, mengubah pecahan menjadi desimal. Contoh yang pertama, 2/3 kita ubah menjadi desimal. Caranya adalah kita bagi. Berarti 2 dibagi 3 ya. Seperti kemarin caranya 2, ingat, atas taruh di dalam, 3-nya taruh di luar. 2 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita minjem 0. Taruh di sini 0, lanjut. 3 kali berapa? 3 kali berapa yang mendekati 20? 3 kali berapa? 3 kali 6. 3 kali 7 berapa? 3 kali 7 21. 21 nggak boleh melebihi 20. Berarti 3 kali 6 berapa? 18. Berarti ininya 3 udah, berarti kita taruh 6. 6 kali 3 berapa? 18. Berarti kita kurang. 0 dikurang 8 bisa nggak? Nggak bisa, kita minjem. 10 dibagi, berarti 10 ya. Minjem berarti sisa 1 ya. 10 dibagi 8 berapa? 2. Ini sisa 1. 1 dikurang 1 bisa nggak? Enggak ya. Oke, berarti habis ya. 2 dibagi 3 bisa nggak? Enggak. Berarti kita minjem lagi 20. 3 kali berapa? Untuk peminjaman yang kedua dan ketiga dan seterusnya nggak usah kita pakein 0. Nggak usah kita taruh 0-nya ya. Kalau peminjaman kedua, ketiga dan seterusnya ya. Berarti 3 kali berapa yang mendekati 20 sama? 6. 6 kali 3 berapa? 18. Ini sepertinya enggak sudah ya. 20 dibagi dikurang 18 kan sisa 2. Enggak selesai ya. Berarti cukup. Hasilnya 0,66. Ya. Jadi kita ambil belakang koma 2 angka aja. Berarti 2/3 desimalnya berapa? 0,66 ya. 0,66. Kita ambil 2 angka di belakang koma ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Oke, kita contoh yang kedua ya. Misalnya 1/4. Pecahan 1/4 kita ubah menjadi desimal. Berarti kita bagi lagi ya. 1-nya di dalam atas, 1-nya di dalam, 4-nya di luar. Oke, 1 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita minjem 0. Berarti sininya 0 tambahin 0, kalau dia minjem 0 berarti di atasnya 0, ya. 10 dibagi 4 berarti 4 kali berapa yang mendekati 10? 4 kali 2 8. 4 kali 3 berapa? 12. Melebihi nggak boleh, berarti kurang. 4 kali 2 8. Berarti di sini taruh 2. 2 kali 4 berapa? 8. Dikurang 10 dikurang 8 berapa? 2 ya. 2 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, berarti kita minjem. Ingat, untuk peminjaman kedua, ketiga, dan seterusnya nggak usah
kita tambahin 0, ya. Berarti 20 dibagi 4, berarti 4 kali berapa yang mendekat? Yang hasilnya 20. 4 kali 5 hasilnya 20 ya, benar ya, pas ya. 4 kali 5 20, berarti 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 4 berapa? 20. Habis ya, 20 dikurang 20 0. Berarti hasilnya berapa? 0,25. Ya, ini caranya ya. Berarti hasil dari pecahan 1/4 desimalnya adalah 0,25. Selanjutnya, cara kedua yaitu mengubah desimal menjadi pecahan. Contohnya ini adalah desimal, dipisahkan oleh tanda koma. Desimal ya, kita ubah menjadi pecahan. Oke, sama dengan caranya, belakang koma ada berapa angka? 1. Berarti per 10. Ya. Kalau di belakang komanya 2 angka, berarti nolnya ada 2, jadi 100. Oke, kalau karena ininya 1, belakang komanya ada 1 angka, berarti per 10. Tulis di sini 2. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, ini hasilnya ya. Jadi desimal 0,2 pecahannya 2/10. Selanjutnya contohnya 0,34. Jadi pecahan gimana caranya? Ingat belakang koma ada berapa? 2 angka. 1, 2. Berarti per 100. Nolnya ada 2. 1, 2. 1, 2. Berarti per 100. Kita tulis di sini 34. Oke. Selanjutnya 1,25. Oke. Caranya sama. Belakang koma ada berapa? 2 angka. 1, 2. Berarti per 100. Kita tulis 1, 2, 5. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai yang ketiga, pecahan bentuk persen. Ingat, persen itu apa sih? Persen itu adalah per 100. Persen itu adalah per 100. Oke, ada 2 cara. Yang pertama, mengubah pecahan menjadi persen. Contohnya, ini adalah pecahan, kita ubah menjadi persen. Caranya gimana? Oke, kita tulis ya, 1/10. Ingat, persen per 100, berarti otomatis sama dengan di bawahnya harus per 100. Persen per 100 harus per 100. Oke, berarti 10 kali berapa yang mendekat? Yang hasilnya 100. 10 kali 10. 10 kali 10 berapa? 100. Otomatis kalau bawah kali 10, atas juga kali 10. 1 kali 10 berapa? 10. Berarti hasilnya berapa? 10 per 100. Oke? 10 per 100. Bisa dikecilin lagi enggak? Bisa. Berapa? Sama-sama ingat, ada nolnya di atas, nolnya di bawah. Oke? Bisa kita coret. Jadi 1 per 10. Ini hasilnya. Jadi wait. Apaan sih? 10 per 100 ya. Berarti sama dengan 10%. Ya. Jadi 1 per 10 berapa? 10%. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, 3/20 ya. Oke. 3/20. Ingat, persen per 100. Berarti 20 kali berapa yang hasilnya 100? 20 dikali 5. 20 kali 5 100. Otomatis kalau bawahnya kali 5 berarti atasnya kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. 15 per 100 sama dengan 15%. Selanjutnya yang B, mengubah persen menjadi pecahan. Mengubah persen menjadi pecahan. Contohnya, ini persen, 15%. 15% sama dengan pecahannya berapa? 15%.
100. Ingat, persen per 100 berarti 15 per 100. Bisa dikecilin nggak? Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 15. Berarti otomatis dibagi 5. Dibagi 5. 15 dibagi 5 berapa? 3. Ya. 100 dibagi 5 berapa? Kita pakai dua angka coba. 10 ya. Dibagi 5 2. Ada nolnya jadi 20. Bisa dikecilin lagi? Enggak. 3 per 20 enggak bisa. Berarti cukup 15% pecahnya jadi 3 per 20 setelah kita sederhanakan. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. 25% berarti sama dengan 25 per 100. Bisa dikecilin nggak? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Oke, ingat kalau ada 5 jangan jauh-jauh, dibagi 5. Dibagi 5. 25 dibagi 5 berapa? 5. 100 dibagi 5 berapa tadi? 20. Kita pakai dua angka nih, dua angka dulu. 10 dibagi 5 2. Ada nolnya, taruh 20. Oke? 5 per 20 bisa dikecilin lagi nggak? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? 5. Di sini dibagi 5. Atasnya dibagi 5, bawahnya harus dibagi 5. 5 dibagi 5 1. 20 dibagi 5 berapa? 4. Berarti 25% pecahannya jadi 1 per 4 setelah kita sederhanakan. Ya. Oke, saya akan memberikan kalian tugas ya, kerjakan di rumah ya. LKS halaman MTK halaman 14 nomor 1 ubahlah menjadi pecahan campuran. Dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang kedua, ubahlah dalam bentuk pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran, berarti kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, yang ketiga, ubah menjadi desimal. Pecahannya 5 per 10, berarti desimalnya berapa? Oke, kerjakan di rumah, kerjakan di buku tulis, ya. Semoga materi hari ini kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.